dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang bagaimana menangani anak yang egois. Bagi Anda yang baru mengikuti pembicaraan ini tidak perlu merasa khawatir karena Bapak Pendeta Paul Gunadi akan mengulang sebagian dari apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Karenanya kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita pernah membicarakan tentang bagaimana menangani anak yang egois. Ternyata banyak sisi yang harus kita perhatikan dan waktu itu juga belum selesai kita membahas tuntas. Namun supaya pendengar kita yang baru mendengar kali ini bisa mempunyai suatu gambaran yang lebih lengkap, ada baiknya Pak Paul mengulang secara singkat apa yang sudah kita bicarakan, Pak Paul. Baik, Pak Gunawan. Pada dasarnya setiap anak lahir ke dunia memiliki sikap egois atau sikap mementingkan dirinya sendiri. Nah, pertumbuhan yang sehat harusnya mendorong anak bukan saja mementingkan dirinya, namun juga mementingkan kepentingan orang lain. Harus ada keseimbangan antara keduanya. Anak yang terlalu mementingkan diri orang lain sehingga tidak lagi bisa melihat kepentingan dirinya, itu juga saya kira anak yang tidak terlalu sehat. Jadi yang dituju adalah keseimbangan antara mementingkan diri sendiri dan juga mementingkan kepentingan orang lain. Nah, ada kalanya orang tua memberikan perlakuan kepada anak secara tidak sadar yang malah menumbuh kembangkan sikap egois pada anak. Sehingga anak akhirnya tidak pernah berhasil memperhatikan kebutuhan orang-orang lain. Namun malah hanya mengutamakan keinginannya sendiri. Nah, kita bahas bahwa ada beberapa perlakuan orang tua yang bisa membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang egois. Yang pertama adalah orang tua yang terlalu memberi perhatian kepada anak. Nah, ini biasanya diwujudkan dalam kata-kata yang terlalu memuja anak, perlakuan-perlakuan yang terlalu mengagung-agungkan anak. Dan misalnya lagi adalah orang tua yang tidak mendisiplin anak dengan baik, sehingga semua yang anak-anak minta dituruti tanpa batas. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri yang masuk dalam kategori orang tua yang terlalu memberi perhatian kepada anak. Nah, sekali lagi, perhatian penting. Namun perhatian yang berlebihan dan mendewa-dewakan anak akan membuat anak bertumbuh besar menjadi anak yang egois. Waktu itu kita juga membahas tentang ciri-ciri anak yang egois, Pak Paul. Ya, ada beberapa, Pak Gunawan, yang dominan adalah anak-anak ini sukar sekali untuk mengalah dan dia mau menang terus-menerus. Anak-anak ini juga menuntut agar orang memperlakukan dia sebagai kasus yang khusus, sebagai perkecualian, seolah-olah dia itu bebas dari tuntutan yang diterapkan pada anak-anak yang lainnya. Dia harus diperkecualikan. Yang lainnya lagi adalah anak-anak ini hanya bisa menuntut supaya keinginannya terpenuhi tanpa batas. Dia tidak bisa sama sekali mengerem diri. Dia menganggap semua orang haruslah mengutamakan kehendaknya. Iya. Betul sekali, Bu Ida. Jadi, yang menarik adalah anak yang egois bisa muncul dari dua kondisi keluarga yang justru berkebalikan. Yang telah kita bahas adalah kondisi keluarga yang memberi perhatian secara berlebihan. Tapi sebaliknya, keluarga yang kurang memberi perhatian juga bisa menumbuhkan anak-anak yang egois. Jadi, memang sangat menarik kok dua keluarga yang sangat berseberangan menghasilkan produk yang persis sama. Nah, dalam hal ini Bapak, apakah kalau misalnya tadi Bapak katakan orang tua, nah ini anak kan punya dua orang tua, ayah dan ibu.
misalnya ayahnya kurang memberikan perhatian kepada anak itu, dan ibunya memberikan perhatian yang berlebihan, kan jadinya seimbang ini Pak. Seolah-olah menyeimbangkan ya Pak Gunawan. Tapi dalam praktiknya tidak. Ayah yang tidak memberikan perhatian seolah-olah menjadi ayah yang absen dalam kehidupan si anak. Si ibu yang memberi perhatian yang berlebihan justru akan menumbuh kembangkan sikap egois pada si anak itu. Namun si ayah tidak boleh menyalahkan si ibu, sebab dia memang juga absen. Dia sendiri tidak terlibat dalam proses menjadi orang tua ini. Nah, si ibu yang berfungsi karena ayah tidak berfungsi, kebetulan memberi perhatian yang berlebihan kepada si anak. Nah, akhirnya si anak ya mendapatkan perlakuan sebagai raja. Nah, lama-lama dia benar-benar dia menjadi raja di rumah. Kalau terbalik Pak Bos, jadi yang ayahnya yang memberikan perhatian yang sangat besar, sedang ibunya mungkin seorang wanita karier atau apa, lalu tidak memberikan perhatian, juga bisa terjadi seperti itu. Bisa. Jadi yang paling banyak diterima oleh si anak itu akan membentuk si anak. Ya. Jadi kalau perhatian yang kurang itu apa yang Pak maksudkan? Ada beberapa ciri-cirinya Pak Gunawan. Nah, orang tua yang memberi perhatian yang kurang biasanya adalah orang yang memberikan sedikit waktu kepada anak. Jadi benar-benar waktu yang diberikan sangat minim. Mereka misalkan repot bekerja, pulang sudah malam, akhir pekan juga mungkin bekerja, ataupun kalau tidak bekerja menjadi orang tua yang terlalu letih. Akibatnya adalah tidak memberikan waktu yang cukup kepada si anak. Jadi orang tua dua-dua yang berkarya itu memungkinkan anak menjadi egois Pak. Bisa. Ya, dalam pengertian dia menjadi anak yang memang kurang sekali perhatian dari si orang tua. Dia ngapain, dia ulangan jelek, dia ulangan bagus, dia berantem dengan temannya, dia disakiti hatinya oleh anak lain. Orang tua sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian ciri-ciri perlakuan orang tua yang lain Pak Bos? Ini adalah orang tua yang terlalu banyak menolak atau terlalu memberikan banyak penolakan kepada anak. Nah, misalnya begini, orang tua yang mengkritik anak bahwa dia kurang, bahwa dia seharusnya lebih lagi. Orang tua yang berkata, engkau kok tidak seperti yang kami harapkan, engkau kok mengecewakan kami, engkau kok tidak setinggi yang kami inginkan, tidak sepandai yang kami harapkan, dan sebagainya. Nah, jadi semua pesan-pesan yang menolak anak membuat anak tertolak, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari si orang tua. Nah, ini adalah ciri kedua dari perlakuan orang tua yang kurang memberikan perhatian. Bagaimana kalau orang tua itu misalnya tidak bisa memenuhi si anak karena keadaan ekonominya lemah Pak Bos? Itu apakah memungkinkan anak itu juga akan menjadi egois? Justru kalau hanya masalah ekonomi yang orang tua tidak bisa penuhi, itu tidak berpengaruh terhadap sikap si anak. Jadi banyak anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang kurang secara ekonomi, namun bertumbuh besar dengan sehat, karena ia mendapatkan kelimpahan perhatian dari orang tua. Justru kebalikannya, ada anak yang dibesarkan di rumah yang sangat berkelebihan secara materi, namun justru bertumbuh kembang menjadi anak yang kurang sehat ya, karena orang tua akhirnya kurang memberi perhatian kepada mereka. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak itu Pak, supaya tidak egois seperti itu? Dalam kasus di mana anak-anak ini kurang mendapatkan perhatian, yang dia memang butuhkan adalah pemberian cinta kasih. Nah, ini yang sekarang saya kira menjadi komoditas yang agak langka pada banyak orang sekarang ini, yaitu kurangnya ada waktu untuk anak, sehingga cinta kasih kurang diberikan kepada anak. Nah, sekali lagi anak-anak ini menjadi anak-anak yang haus akan cinta kasih, akan perhatian dari orang tuanya. Ya, anak-anak itu haus perhatian dalam pengertian bahkan waktu dia bersalah, dia sebetulnya menginginkan teguran orang tua. Anak yang berbuat apapun tidak mendapatkan teguran, dia akan merasa justru kurang dikasihi. Karena teguran orang tua itu sebetulnya diinterpretasi oleh si anak sebagai bentuk cinta kasih. Anak yang disebodohkan tidak akan mendapatkan cinta kasih. Dia merasa justru sangat diabaikan. Ya, ada pasangan orang tua yang mengatakan yang penting kan bukan lamanya saya berkumpul dengan anak, yang penting itu mutunya ya. Saya tahu itu hanya dalih saja gitu loh. Iya. Tapi gimana
menjawab hal itu Pak Pol? Mutu memang harus ada, namun tidak bisa tidak. Mutu itu baru ada jikalau ada kuantitasnya, ada waktu yang diberikan, ada interaksi yang terjadi antara orang tua anak. Dan yang kedua, argumen saya adalah bagaimanakah kita tahu ini bermutu bagi si anak? Sebab bukankah yang menentukan ini bermutu atau tidak adalah si anak pada akhirnya. Hal-hal yang diingat oleh si anak sebagai hal yang berdampak positif seringkali bukanlah hal yang orang tua ingat. Banyak hal yang anak-anak akan ingat dan kemukakan kepada kita yang kita sendiri sudah lupakan. Yang kita anggap ini hal yang penting dan kita harapkan anak-anak kita ingat, justru tidak ingat-ingat. Begitu. Bagaimana kalau anak yang didisiplin terlalu ketat atau terlalu berkelebihan, apa juga bisa menjadi anak yang egois? Bisa. Jadi anak-anak yang justru kurang mendapatkan keleluasaan, kebebasan dalam hidup, terlalu dituntut atau terlalu diberikan disiplin yang berlebihan, menjadi anak-anak yang tertekan. Dan sekali lagi, disiplin yang berlebihan serta tuntutan yang terlalu tinggi di luar batas kemampuan si anak justru memberikan pesan kepada si anak bahwa dia itu seolah-olah hanyalah sebagai objek di rumah. Dia bukanlah seseorang yang dihargai dan dikasihi, tapi dia adalah sebuah alat yang dipakai oleh orang tua untuk menyenangkan hati orang tua. Nah, semua ini kalau diterima oleh si anak, ya berpotensi untuk membuat si anak menjadi anak yang egois. Alasannya sangat sederhana sekali. Dia kurang mendapatkan perhatian. Dia kurang mendapatkan cinta kasih. Sehingga dia menjadi anak yang sangat haus akan perhatian. Nah, waktu dia menjadi anak yang sangat haus akan perhatian, dia menjadi anak yang egois. Jadi seolah-olah seperti kita ini kehausan tidak ada air. Waktu kita mendapatkan sedikit air, kita meskipun tahu ada orang lain yang kekurangan air, kita berusaha memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian, begitu sudah mulai besar, berpotensi justru mengembangkan perilaku egoisnya. Meskipun kadang-kala tidak nampak dengan segera. Misalnya, akan nampaknya kalau dia sudah mulai lebih dewasa. Waktu dia mulai mendapatkan perhatian dari seseorang, dia akan menuntut orang tersebut memberi perhatian terus-menerus secara konstan dan banyak untuk memberikan dia perhatian. Kalau orang mulai memberikan perhatian kepada yang lainnya dan membagi perhatian, dia tidak bisa terima. Dia harus mendapatkan sepenuhnya untuk diri dia. Dan waktu orang mulai membantahnya, dia menganggap orang menolak dia, seolah-olah orang tidak menghargainya. Sebab bagi dia, cinta kasih sama dengan kepatuhan yang mutlak. Nah, tanpa disadari dia berkembang menjadi seseorang yang sangat egois. Meskipun muncul dari keluarga yang kurang memberikan perhatian. Nah, jadi sekali lagi kita melihat satu dinamika yang menarik di sini. Dua keluarga yang berseberangan, yang berbeda. Yang satu memberi perhatian yang berlebihan, yang satu kurang memberikan perhatian. Namun hasil akhirnya sama, yaitu anak-anak yang egois. Tapi wujud dari egoisme anak itu atau pengekspresiannya sama enggak Pak Bang? Antara mereka yang kurang mendapatkan perhatian dan yang berkelebihan mendapatkan perhatian. Seringkali dalam banyak hal sama Pak Gunawan. Jadi keinginannya itu kuat sekali. Dan keinginannya itu susah untuk dibatasi atau dihadang. Sebab dia merasa yang dia inginkan itu sesuatu yang berharga bagi anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang memberinya perhatian. Begitu berharganya yang dia miliki atau yang dia inginkan, sehingga waktu dihadang oleh orang, dia harus melawannya, dia harus memaksakan kehendaknya. Atau dia menjadi orang yang memang sangat posesif. Dia harus memiliki orang yang sedang memberikan dia perhatian. Sehingga kalau dia sudah menikah misalnya, justru pasangannya akan mengalami kesulitan menangani dia. Sebab segalanya harus dituruti. Waktu tidak dituruti langsung dituduh, engkau tidak mencintaiku lagi. Jadi semua di atas namakan cinta kasih. Kalau tidak memberikan apa yang dia inginkan, dikatakan tidak lagi mencintainya. Jadi perilaku egois itu muncul dengan kuat sekali. Nah, cara mengatasinya bagaimana Pak? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Ibu Ida.
Yang pertama adalah kita memang harus membesarkan anak dengan suatu pengertian bahwa anak itu membutuhkan dua hal yang hakiki. Yang pertama adalah anak-anak membutuhkan cinta kasih, itu sudah kita ketahui. Tapi anak-anak juga membutuhkan disiplin. Anak-anak perlu diberikan kebebasan, tapi sekaligus anak-anak perlu diberikan batasan. Jangan sampai anak-anak hanya menerima kebebasan tanpa batasan. Nah, waktu diberikan kebebasan, anak-anak akan memang memperoleh hak. Namun jangan sampai lupa, di samping hak, anak-anak perlu menumbuh kembangkan konsep pertanggungjawaban. Dia harus bertanggung jawab. Jadi sekali lagi harus ada keseimbangan antara kedua unsur ini dalam mendidik anak. Yang satu dilebihkan secara tidak proporsional daripada yang satunya, niscaya menimbulkan problem dalam diri anak itu. Mungkin yang sulit justru menolong orang tuanya. Bagaimana orang menolong orang tua yang sudah terlanjur misalnya mencurahkan perhatiannya terlalu banyak kepada anak sehingga anaknya jadi egois atau sebaliknya. Betul sekali Pak Gunawan. Sebab ada kalanya begini Pak Gun. Ada kalanya memang orang tua memberi perhatian yang berlebihan kepada anak ya. Atau kebalikannya kurang memberi perhatian kepada anak karena mereka sendiri bermasalah dalam hubungan nikah mereka. Ada misalkan rumah tangga yang bermasalah sehingga si ibu kurang mendapatkan perhatian suaminya. Nah, dia melimpahkan cinta kasih pada si anak sehingga terlalu mendewakan si anak. Misalkan seperti itu. Ada seorang ayah yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya sehingga dia menggunakan si putrinya untuk menjadi juru bicaranya, menyampaikan keluhannya kepada mamanya atau kepada istrinya ini. Nah, otomatis dia harus mendewakan si putri ini, menjadikan si putri seolah-olah seseorang yang sangat-sangat berkuasa di rumahnya. Nah, memang akhirnya susah mengubah pola ini karena sering kali ini yang terjadi. Anak-anak itu baik diberikan perhatian yang berlebihan atau justru kurang diberikan perhatian karena orang tua memang memiliki masalah dalam hubungan nikah mereka. Jadi yang harus dibereskan pada awalnya adalah hubungan orang tua itu. Ya padahal mereka sebagai orang tua mengatakan anaknya yang bermasalah, anak saya ini egois jadinya. Betul. Jadi memang akhirnya dalam upaya menolong si anak, kita harus libatkan si orang tua dan menunjukkan bagaimana sampai si anak menjadi egois. Ternyata ada prosesnya. Nah, prosesnya ternyata dimulai dari hubungan orang tua yang kurang harmonis itu. Kalau anak-anak egois itu sudah misalnya pisah dengan orang tua atau kemudian misalnya kos di tengah-tengah teman-temannya, itu apakah memungkinkan anak ini bisa berubah, Pak? Bisa, Ibu Ida. Jadi anak-anak yang ditempatkan di situasi yang berbeda dan dibentuk oleh lingkungannya dengan kuat mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia bersikukuh. Dia tidak mau untuk berubah. Nah, bentukan dari luar nggak berguna. Malahan yang terjadi adalah bentrokan. Sebab dia mempertahankan dirinya tetap sebagai anak egois. Dan dia akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ke tempat di mana dia bisa melaksanakan kehendaknya tanpa dirintangi oleh teman-temannya. Nah, yang ideal adalah yang kedua itu, di mana dia akan akhirnya berubah. Nah, anak-anak yang pertama itu Pak, Ibu Ida yang tadi saya sebut, yang akhirnya bentrok terus menerus dengan orang lain, kalau dia masih kuat, dia akan bentrok, adu kuat dengan anak-anak lainnya. Yang juga berbahaya adalah kalau suatu ketika dia tidak kuat lagi, karena dia terisolasi terus menerus dari lingkungannya dan adu bentrok dengan anak-anak lain, akhirnya dia patah. Nah, waktu dia patah, dia akan mengucilkan dirinya. Dia menganggap dunia tidak mengerti dia. Dia menganggap dia bukanlah bagian dari dunia ini. Dan dia harus hidup sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Sebab dia akan menjadi anak yang memang tidak ada pergaulan sosial sama sekali. Iya. Tapi kadang-kadang juga orang tua itu sudah begitu baik mendidik anaknya. Mencoba untuk mendidik sebaik-baiknya. Tapi kan di antara kita itu ada peran nenek dan kakek gitu loh Pak. Nah, itu seberapa jauh gitu peran mereka itu kok kadang-kadang juga membuat anak itu jadi egois gitu. Kakek dan nenek itu memang seringkali ya memanjakan cucu ya. Jadi
hal ini sepintas memang ya, kalau memang bisa diimbangi oleh peranan orang tua yang baik ya. Tapi kalau peranan orang tua sedikit absen atau kurang kuat, kakek nenek terlalu memanjakan si anak, nah ini bisa memang berdampak negatif. Karena si anak akan bisa beranggapan memang dia itu seindah dan sehebat apa yang digambarkan si kakek nenek kepadanya. Tapi kalau orang tua masih bisa berfungsi, mengatakan engkau memang mempunyai kelemahan di sini, bisa mendisiplin si anak, bisa membatasi keinginan si anak, meskipun kakek nenek memanja si anak, dampaknya biasanya nggak sampai membahayakan atau nggak berdampak negatif pada si anak. Biasanya justru memberikan perhatian yang berlebihan ya, Om ya. Jarang yang kakek nenek yang kurang memberikan perhatian. Kalaupun Betul. kurang, saya rasa nggak terlalu berdampak pada diri anak Tidak. kecil itu. Tidak. Sebab yang anak-anak akan sangat butuhkan adalah perhatian dari orang tuanya, bukan dari kakek atau nenek. Betul sekali. Juga peran ini babysitter dan sebagainya itu ada enggak pengaruhnya? Anak-anak yang dibesarkan oleh babysitter dari kecil akan kehilangan ya kesempatan untuk pertama-tama menerima kasih sayang langsung dari orang tua. Nah, itu suatu kerugian besar bagi si anak. Kedua, dia kehilangan kesempatan melihat orang tua beraksi atau bersikap atau hidup. Sedangkan anak-anak perlu melihat orang tua itu beraksi dalam hidupnya, sehingga dia bisa mulai mencontoh orang tuanya. Nah, otomatis dia akan kehilangan waktu-waktu tersebut dan kehilangan model-model itu. Dan otomatis yang ketiga, dia kehilangan kesempatan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang tuanya. Karena orang tua itu tidak ada waktu lagi di rumah, malam pulang sudah letih, dan semua ditugaskan kepada pengasuh atau suster, sehingga si anak memang akan kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan orang tua. Dan itu sebetulnya salah satu hal yang mutlak diperlukan oleh seorang anak. Memang kecenderungan menjadi orang egois itu semakin besar kalau dia tidak siap, Pak Paul ya. Karena masyarakat kita kan banyak yang individualistis itu, yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Memang condongnya kan ke sana, Pak Paul. Betul. Jadinya anak-anak yang egois ini, Pak Gunawan, akhirnya melihat hidup hanya dari kacamatanya. Itu masalah utamanya. Nah, itu kalau terjun di dalam pelayanan juga sulit ya Pak Paul untuk kerjasama dengan teman pelayanan Pak Paul. Tepat sekali Bu Ida. Karena dia tidak akan bisa memahami melalui perasaan atau kacamata orang lain. Dia akan selalu menganggap dirinya benar. Dan sewaktu terjadi ketidakcocokan pandangan dengan orang lain, dia akan cepat-cepat melabelkan bahwa orang lain tidak mengerti dirinya. Orang lain tidak memahami dirinya. Dan gagal melihat kenapa orang lain berpikir seperti itu tentang dirinya. Dan semuanya dilihat dari dirinya saja. Jadi memang seringkali akhirnya bermasalah dalam hubungan dengan orang-orang lain. Kalau dia menjadi atasan, ya sama, dia akan juga menerapkan sistem hidup yang sama, yaitu pandangannya betul dan orang lainlah yang salah, orang lainnya yang tidak bisa mengerti pikiran dia, begitu. Nah, kalau dia akan menjadi seorang pendidik Pak Paul, gimana itu kalau mendidik anak-anak didiknya? Nah, itu masalah. Karena setelah dia nanti besar menjadi seorang tua, menjadi seorang ayah atau ibu, kecenderungannya adalah dia menjadi otoriter. Dia akan menuntut anak-anak untuk memahami dirinya. Sedangkan kesediaan dia memahami anak tipis sekali. Apalagi hubungan dengan pasangannya. Dia juga akan mengalami kesulitan melihat pandangan pasangannya itu. Dia menuntut pasangannya mengikuti kehendaknya. Jadi sekali lagi anak-anak yang egois, kalau sudah dewasa dan menikah atau menjadi seorang pekerja, ya cenderung sangat otoriter. Jadi begitu besar peran orang tua di dalam pendidikan anak ini, saya rasa Pak Paul. Dan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, khususnya para orang tua yang masih punya anak-anak yang kecil, supaya kita bisa memberikan pendidikan yang pas gitu. Saya akan bacakan dari 1 Timotius pasal 3. Di sini dikatakan di ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saya ingin menggarisbawahi kalimat mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah,
Tuhan meminta orang tua mengurus anak-anak dengan baik. Karena memang itulah tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya. Nah, mengurus berarti sekaligus ya, bukan saja mengelola supaya rumah tangganya itu berjalan dengan damai, tentram, menerapkan disiplin yang seharusnya, tapi juga menyediakan kebutuhan emosional si anak. Nah, orang tua yang kurang memberi perhatian kepada anak, jadi orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus kebutuhan anak-anaknya. Dan akhirnya memang bisa jadi anak ini bertumbuh besar menjadi anak-anak yang egois, yang haus sekali akan perhatian, sehingga menjadi sangat egois dalam pendapatnya atau keinginannya. Ya, jadi memang firman Tuhan itu tepat sekali untuk kita semua, khususnya yang dipercayai oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak yang masih kecil, supaya mereka berguna di masa yang akan datang dan tidak menjadi orang-orang yang egois gitu tentunya Bapak. Demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan lanjutan tentang menangani anak yang egois. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan kami mengharapkan Anda bisa tetap mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan dari studio kami mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.